teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang berbeda dari video-video saya yang sebelumnya, yang biasanya berisi tentang review-review produk yang saya pakai. Sekarang saya mau bagikan pengalaman saya mengajar baik di sekolah maupun di bimbel gitu loh. Nah, hari ini saya mau sharing tentang gaya belajar anak. Jadi perlu dicatat bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda, ya. Dan gaya belajar ini ada 4 yang saya dapatkan dari seminar ketika saya mengajar di sekolah. Ada 4 tipe gaya belajar anak, dan kemudian kemarin saya juga searching Google untuk mengingatkan saya kembali apa yang saya sempat miss dari gaya-gaya belajar ini. Jadi saya searching, kemudian saya dapat, dan saya ingin bagikan kepada orang tua murid, semoga bisa membantu mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Oke, yang gaya belajar anak ini ada 4, yaitu gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar visual, kemudian gaya belajar taktil, dan gaya belajar kinestik. Oke, kita jelaskan satu persatu. Hari ini kita mau jelaskan aja tentang gaya belajar auditori, ya. Anak auditori biasanya akan mudah untuk memahami ataupun mengerti ataupun mengingat hanya dengan mendengar, ya. Jadi dia hanya dengar saja, dia bisa ingat gitu loh apa yang kita omongkan. Jadi mudah menyerap dan merekam apa saja yang kita omongkan, dan kemudian dia bisa menjelaskan sendiri dengan bahasa dia. Jadi buat para orang tua, ketika tahu bahwa anaknya tipe auditori, hati-hati. Kenapa? Ketika ada jangan sampai dia mendengar hal-hal atau yang sebetulnya belum pantas atau tidak layak untuk dia dengar gitu. Kalaupun memang terlanjur dia sudah mendengar, ya kita harus jelaskan, dan benar-benar harus jelaskan sampai dia puas, baru dia mengerti, ya. Oke, kita bahas aja dulu ciri-cirinya. Ciri-cirinya anak-anak auditori itu adalah mudah mengingat, kemudian dapat mengikuti arahan dengan mudah, kemudian senang dibacakan sesuatu termasuk buku cerita, ya. Terus kemudian senang berdebat atau berdiskusi, ya. Kemudian yang kelima, sangat mudah menyerap informasi walaupun dia sendiri sedang mengerjakan sesuatu, misalnya bermain atau membaca, dia bisa, ya. Jadi yang pertama kita mau bahas, saya menceritakan pengalaman saya. Ada satu anak yang memang baru saya temui sekitar 8 bulan yang lalu, dan anak ini benar-benar tipe auditori full, bukan combine dengan yang gaya belajar visual, kinestik atau taktil, tidak. Dia benar-benar full auditori. Kenapa? Nah, saya tuh biasa mengamati anak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada anak baru di bimbel saya, misalnya baru datang gitu loh, dia suka, saya tipe yang mengamati dulu gitu loh. Ketika dia daftar sama maminya, dia tuh bertanya entah kepada maminya atau kepada kita. Dia bilang begini, di sini bisa main mobil-mobilan nggak, gitu kan. Terus maminya bilang nggak bisa, kata dia. Kenapa nggak bisa? Maminya nggak bisa jawab gitu lah. Jadi saya bilang, maminya bingung mau menjawabnya gitu lah. Jadi saya bilang gini, di sini tidak boleh main mobil-mobilan karena di sini tempat belajar. Kalau mau main mobil-mobilan di rumah atau di taman, waktunya bermain ada, waktunya belajar ada, baru dia puas. Jadi anak ini harus disertai dengan penjelasan yang membuat dia puas gitu loh. Kalau tidak, dia akan terus bertanya gitu loh. Nah, ketika saya ketemu anak ini pertama kali, saya dalam hati, waduh, ini anak yang spesial nih gitu loh. Jadi saya langsung konekkan dengan ini gitu loh, ini tipe yang mana nih. Tapi karena saya baru pertama, jadi saya tidak berani menyimpulkan. Nah, seminggu pertama, waktu pas pertama kali dia datang, dia belum lancar baca tulis. Tapi kemudian saya lihat, oh ini bukannya belum lancar, tapi dia suka
tulisnya tuh suka skip huruf vokal. Jadi A, I, U, E, O nya itu di skip sama dia. Misalnya babi, dia tulisnya B sama B, A sama I nya nggak ditulis sama dia. Nah, sekian seminggu, setelah seminggu kemudian dia baru bisa menulis dengan lancar, karena saya benar-benar pelototin ini supaya huruf vokalnya jangan hilang. Nah, akhirnya seminggu kemudian dia sudah lancar baca. Nah, selama seminggu itu saya hanya mengamati, ya, jadi bagaimana dia cara belajar, ya, kemudian pokoknya saya hanya benar-benar mengamati cara dia belajar. Kemudian saya karena dia belum lancar baca, jadi saya bacakan dulu semua, misalnya soal-soalnya, berikut jawabannya, terus dia dengar. Dia hanya dengar karena dia belum lancar baca. Jadi saya belum suruh dia baca karena memang pelajaran kelas 1 udah susah, sedangkan dia belum terlalu lancar gitu kan. Jadi saya bacakan soal berikut jawabannya. Kemudian saya tanyakan lagi soalnya, jadi saya bacakan soalnya, dia jawab. Dia bisa jawab. Padahal saya hanya bacakan sekali setiap soal. Dan itu biasanya ada 15 atau 10 soal. Paling banyak 15 gitu. Dan dia bisa jawab. Kalaupun dia lupa satu nomor, kita lengkap dulu, kita ulang dulu, ini kita muter-muter dulu yang lain, terus saya ulang lagi pertanyaan itu, dia bisa jawab. Itu anak auditori. Saya udah dalam hati, saya udah, wah ini auditori nih. Saya udah mulai bisa kebayang nih. Nah, terus kemudian saya coba saya lihat dulu nih. Dia itu kan kalau anak auditori suka berdebat, ya kan? Nah, kemudian dia tuh memang suka berdebat gitu loh. Dia bilang gini, saya benci sekolah, saya nggak mau sekolah. Kenapa sih kita harus sekolah? Dia suka berdebat begitu. Selama ini mungkin saya nggak tahu ya saya nggak tahu apakah belum ada yang memberikan jawaban yang memuaskan hati dia, sampai mempertanyakan itu terus gitu loh, tanya terus. Akhirnya saya mikir, saya bilang gini, oke, kamu nggak mau sekolah berarti kamu harus kerja. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dapat uang. Kamu nggak dapat uang, kamu nggak bisa makan. Terus saya bilang gitu. Terus dia mikir, papi kan yang kerja. Loh, papi kerja kan kecilnya juga sekolah juga. Makanya kenapa orang sekolah itu diperlukan supaya untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau kamu nggak sekolah, ya sebagai gantinya pilihannya cuma 2, belajar atau bekerja. Nah, kalau kamu bekerja, anak kecil mau bekerja apa? Saya bilang gitu. Ya, jadi bikin suatu pertanyaan, apa sih ya, bukan berdebat, tapi bikin pertanyaan-pertanyaan yang membuat juga dia berpikir dan juga memuaskan hati dia, gitu loh. Ya, kenapa saya tahu pertanyaan-pertanyaan itu bisa memuaskan, atau misalnya jawaban-jawaban saya memuaskan? Dia kan paling suka dengan berdebat gitu loh. Karena setelah itu kemudian berapa bulan kemudian, kalau nggak salah dia cuman 4 bulan deh di tempat saya. Kemudian dia pindah rumah sudah jauh dari saya. Akhirnya dia keluar dari bimbel. Nggak lama kemudian maminya chat saya, dia bilang katanya, Miss, si A kangen sama Miss, kata dia gitu. Terus saya bilang, oh miss you too gitu. Jadi saya mikir, karena mungkin selama ini saya meladeni. Jadi kalau misalnya dia ngajak bicara, kita harus ladenin. Kenapa? Kalau dia nggak ladenin, dia marah. Pernah satu hari saya nggak ladenin dia, karena saya kebanyakan banyak datang murid. Jadi saya belajarnya tipenya berkelompok, bukan privat gitu kan. Jadi pas hari itu anak-anak pada ujian semua datang, jadi saya nggak ladenin dia gitu loh. Jadi saya cuma bilang, karena kamu sudah lancar baca, coba kamu baca sendiri gitu kan. Nanti Miss baru tanyain. Dia marah, Miss cuekin saya gitu. Jadi saya tahu, jadi dia itu kalau tidak diladenin untuk berbicara, maka dia akan buat ulah atau marah. Dia buat ulahnya apa? Dia bilang gini, aku mau gangguin teman aku, siapa yang mau aku gangguin? Jadi kalau kita ngeladenin, dia akan marah, ya kan? Nah, akhirnya ya itulah tipe-tipe anak jenis itu. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa ini benar-benar full anak auditori, ya. Nah, kelemahannya anak seperti ini, dia tidak akan bisa konsentrasi belajar di tempat yang ramai, ya. Jadi kalau dia mau ngeles itu tidak bisa berkelompok, dia harus privat.
Kenapa? Supaya gurunya benar-benar fokus ke dia. Sedangkan kalau saya berkelompok kan saya nggak mungkin fokus ke dia. Saya punya banyak anak yang harus saya layanin. Jadi kadang-kadang saya tinggalin dia. Kalau pas tinggalin dia, antara dua dia marah atau dia gangguin temennya. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi jika orang tua punya anak yang tipe ini tidak bisa belajar untuk berkelompok gitu loh. Jadi dia harus belajar privat atau memang maminya sendiri yang bisa dampingi gitu loh. Ya, kebetulan kan memang saya juga pernah dengar cerita dari maminya bahwa ada satu guru bahasa Inggris, dia sampai nangis dibikin sama dia. Dia bilang, iya, saya sih bisa menebak mungkin ini anak ngajakin berdebat sampai membuat gurunya kesal sampai udah ini akhirnya mungkin nangis juga ya, tapi ini anak hebat sekali gitu loh. Nah, jadi kelemahannya dia nggak akan bisa konsentrasi, belajar konsentrasi di tempat yang ramai. Ya, cara mengatasi, kita juga harus bisa tahu cara mengatasinya tadi yang saya sudah bilang. Jangan cuekin dia. Ya, kalau dicuekin, satu dia bisa marah, dua dia ganggu yang lain. Ya, jadi kalau dia mengajakin berdiskusi atau dia mengajak berbicara, itu kita harus tanggapi atau kita jawab. Kalau enggak dia marah. Ya, kalau sudah marah biasa ganggu temennya. Oke, yang kedua kemudian putar lagu klasik ketika dia belajar supaya istilahnya apa ya, biarkan temannya ribut tapi ada lagu klasik yang menenangkan gitu loh. Jadi supaya dia tenang, supaya dia dengerin itu lagu, jadi dia bisa konsentrasi. Ya, tapi di bimbel saya nggak mungkin putar lagu gitu loh masalahnya. Ya jalan satu-satunya cuma menanggapi dia berbicara, dan puji Tuhannya setelah 1 bulan atau 2 bulan, saya lupa deh, antara 1 dan 2 bulan dia bimbel di tempat saya, dia udah lancar baca tulis. Kemudian lumayan ulangannya, dibilang bagus juga enggak, itu karena dia males baca. Awal-awalnya masih seminggu 2 minggu pertama itu benar-benar jelek, sama kayak nggak ikut bimbel gitu loh, benar jelek. Nah, karena yaitu dia sebetulnya bisa tapi nggak mau baca, kan susah kan anak yang seperti itu. Jadi dengan ulangan nggak mau baca, saya nggak tahu sih, cuman saya lihat memang tulisan gurunya itu atau fontnya yang digunakan itu terlalu kecil. Mungkin buat anak kelas 1 yang lagi malas baca seperti dia itu benar-benar sudah jadi malas gitu loh, karena fontnya terlalu kecil gitu loh. Kalau menurut saya sih untuk anak kelas 1-2 itu fontnya harusnya mungkin 14 atau 16 kalau perlu gitu kan, karena memang sudah ada standarnya. Ini terlalu kecil gurunya, jadi dia sudah lihat hurufnya kecil-kecil begitu juga tambah nggak mau baca gitu. Tapi puji Tuhannya setelah dia keluar dari situ, maminya bilang, gurunya bilang ada kemajuan segala macam. Nah, seperti itu sharing saya, pengalaman saya menghadapi anak-anak yang kebetulan baru 1 anak yang full auditory ya. Pengalaman saya sehingga anak itu bisa mencapai hasilnya yang maksimal ya. Saya juga belum tahu kabar selanjutnya tentang anak ini bagaimana di sekolah, tapi puji Tuhannya dia diterima sekarang di sekolah yang memang saya lihat standarnya lebih bagus, dan memang itu mengharuskan anak sudah lancar baca tulis dan dia lolos gitu kan. Berarti kan dia udah lancar baca tulisnya dan dia udah mau baca soal. Oke, sekian dulu sharing dari saya mengenai anak yang memiliki gaya belajar auditori. Semoga para orang tua bisa mempraktekannya jika memang anak kalian memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Dan jika channel ini bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe. Next kita akan bahas gaya belajar anak yang visual. Bye bye, see you.